Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Yayasan Rodatul Firdaus dimanapun berada. Oh, jumpa lagi nih bersama Kang Nana. Hari ini Kang Nana, waduh, pokoknya nggak bisa diungkap pakai kata-kata kali ya, ekspresi seneng atau bagaimana nih. Kang Nana kalau senyum juga nggak ketawa, senyumnya gimana? Pokoknya girang dah, pokoknya hari dah bahagia. Ya, kali ini Kang Nana sudah bersama, belah mana orangnya? Kanan kiri nih. Nah, ini dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustaz Latif ya. Latif Hatam. Pak Ustadz siapa lengkap Ustadz? Abdul Latif. Abdul Latif. Jadi Pak Ustadz Latif ini teman-teman salah satu pembina Ustadz ya? Ya, pembina di Yayasan Rodatul Firdaus. Ini kita akan ngobrol tentang Ustadz Latif. Banyak hal hari ini, mudah-mudahan ilmunya atau hikmahnya bisa kita petik nih dari obrolan. Amin. Ustadz, kalau boleh tahu awal mula dulu Ustadz interaksi atau ketemu sama teman-teman tunet itu awalnya gimana? Ini di luar Firdaus nih Ustadz? Iya benar-benar. Gimana dulu Ustadz awal Ustadz? Iya, jadi asalnya saya ada meeting bisnis. Ketika meeting bisnis, lalu ada azan zuhur. Azan zuhur. Kami berhenti meeting, lalu kita menuju masjid pakai mobil. Masjid terdekat dari masjid situ. terdekat pakai mobil gitu ya. Sampai di sana masjid Dewan Dakwah itu Hikmah Netra itu yang di Bekasi ya? Pondok Ungu. Pondok Ungu. Pondok Ungu, iya. Setelah saya di Ahmad bin Dani Salim bin Dani ya, Masjid Salim bin Dani, saya sholat di situ ketemu Ustadz Hadi. Ketemu Ustadz Hadi habis sholat, lalu kita ngobrol. Itu tunanetra nih Ustadz Hadi nih ya? Iya, Ustadz Hadi tunanetra, pengajar Braille, lagi baca Quran Braille. Lalu kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, coba baca ini nih halaman sekian, baca ya Allah. Lalu Ustadz Hadi cerita bahwa di sini ada pengajian tunanetra bisa 100 lebih kalau ngaji. Oh gitu, kami mau datang dong gitu kan. Lalu saya kan punya produksi speaker hatam ya, hafal tanpa menghafalkan. Nah saya pikir wah ini kalau gitu teman-teman tunanetra ini kelihatannya pas banget kalau ngapalin pakai speaker hatam gitu kan. Ada biasanya audio ya. Audio basisnya diperdengarkan potongan berulang-ulang. Wah saya pikir pas banget. Kalau gitu kita ini yuk cari donasi untuk memberikan santunan speaker 100 speaker waktu itu. Lalu berkumpullah mereka di saat pengajiannya. Saya izin kepada pimpinan majelis taklim gimana kalau kami berdonasi 100 speaker gitu kan untuk tunanetra ini. Untuk tunanetra, lalu disetujui, kami cari muhsinin dan alhamdulillah dapat 100 speaker dari satu orang. Tahun berapa tuh Ustadz? Tahun berapa ya? 2017 lah sekitar ya. Sebelum Covid ya, 2017. Sebelum ketemu Ustadz Hadi nih di masjid tadi, apakah Ustadz pernah sekilas atau sambil lalu ketemu dengan teman-teman tunanetra? Ya, biasanya saya suka urut di di Rawamangun tuh. Oh, Rawamangun. Itu namanya? Panti gitu ya? Panti pijat tunanetra itu Rawamangun Santa 3. Oh, Santa. Oke. Terkenal juga Ustadz. Iya. Sering tunanetra emang. Santa 3. Kadang-kadang saya sambil mijet sambil cerita ngaji nggak, ngaji di mana, di kalender, terus ngapalin juga, coba saya tes, ternyata mereka bisa. Alhamdulillah ya. Ternyata saya kaget, ternyata banyak teman-teman tunanetra mereka menghafal Quran. Ya Allah, saya kaget gitu. Mulanya Ustadz perkiraan Ustadz nih, ini tunanetra hafalnya pakai apa? Dulu Ustadz nebaknya pakai apa dulu? Nah itu dia. Kepikirannya itu. Nah ini gimana caranya? Saya pikir ya Quran Braille kan mereka memang bisa baca ya, tapi yang saya salut itu semangat untuk ngapalin Qurannya gitu kan, dengan keterbatasannya itu. Nah jadi awalnya sering urut, lalu dengan Ustadz Hadi ketemu, lalu lama-kelamaan kita diajak ke Rodatul Firdaus, ada pengajian juga di Rodatul Firdaus, makin intensif saat kena Covid. Karena awalnya kami donasi speaker hatam ya, lama-lama ya donasi yang lain. Jadi saat Covid itu kami fundraising, colek-colek orang-orang untuk bagi-bagi sembako. Ini teman-teman tunanetra gitu ya. Alhamdulillah mereka jadi terbantulah saat Covid itu. Sambil Ustadz sambil. Oh iya siap. Minum doang nih kita. Betul. Alhamdulillah. Sambil ya.
Ya. Sebelum ini Ustadz, ada perbedaan nggak kesan Ustadz sebelum ketemu teman-teman yang aktif di pengajian yang tunanetra ini, ketika pertama kali atau waktu Ustadz ketemu teman-teman di tukang urut atau di mana, ada perbedaan gini kesan Ustadz mengenai teman-teman netra ini? Iya, jadi setelah saya bergaul dengan teman-teman tunanetra ya, saya terharu tuh. Kalau sekarang saya udah air matanya udah nggak keluar. Waktu awal saya nangis terus, ya Allah, luar biasa. Kok bisa gitu? Kok bisa mereka jauh-jauh ngaji, ngapal Quran gitu ya? Saya sengaja ngajak anak, ngajak istri. Lalu dalam santunan itu, saya pengen anak saya menyerahkan dengan tangan dia. Oke. Dalam satu momen tuh ya? Dalam satu momen, saya nyantunin, anak saya juga ikut membagikan, biar dia punya pengalaman berbagi gitu kan. Teman-teman yang saya ajak, wah pada nangis, suruh sambutan pada nggak bisa gitu kan. Sekarang saya air matanya udah biasa gitu kan. Dulu awal-awal ya Allah, saya terharu banget sama teman-teman tunanetra. Dan kalau saya punya banyak masalah, ketemu tunanetra itu masalah langsung hilang. Gitu kan. Terhibur. Iya, ada semacam apa sih interest gitu ya. Iya, saya pikir ya Allah, saya paling dia aja bisa gitu. Saya paling kehilangan duit, dia kehilangan penglihatan gitu kan. Ya Allah, kok dia masih bisa sabar loh kok. Saya cuman kehilangan duit doang ibaratnya gitu kan. Bisnis nggak untung, kehilangan duit. Itu teman itu jauh lebih berat sebenarnya, tapi mereka sabar. Jadi sebenarnya saya yang mendapatkan manfaat dari teman-teman tunanetra itu. Ustadz, selama beberapa waktu Ustadz bergaul sama teman-teman tunanetra, ada nggak momen atau kesan khusus nih buat Ustadz yang membuat Ustadz merasa wah gitu, dalam hidup ini ternyata kita harus bersyukur atau harus gitu yang membuat ada trigger khusus lah Ustadz gitu dari teman-teman tunanetra? Ada nggak momen kayak gitu? Iya betul. Jadi yang sebagaimana tadi, seberat-beratnya ujian kami ini itu masih belum ada apa-apanya dibanding teman-teman tunanetra. Coba kalau kita tutup aja mata kita sejam aja, nggak usah berpuluhan tahun kayak pernah nyoba Ustaz? Pernah. Allah, 1 jam aja udah sengsara gitu kan. Ya? Ini teman-teman bagaimana ya Allah. Itu jadi yang pertama, kalau yang bukan yang melek katakanlah gitu ya, nggak bersyukur ini kebangetan gitu ya. Kami dapat pelajaran. Ya, jadi yang kedua, memang teman-teman tunanetra ini barangkali takdir saya Allah pertemukan saya dengan teman-teman tunanetra supaya saya melek lah gitu, supaya saya lebih peduli, mendampingi gitu ya. Karena saya lihat juga nggak banyak juga porsi perhatian pemerintah dan sebagainya kepada tunanetra. Yatim udah banyak. Yatim ojol banyak, bahkan tunanetra siapa yang peduli? Nah itu dia. Itu dia, makanya. Padahal mereka juga bagian dari masyarakat ya Ustaz ya. Justru bagi saya top priority harusnya tunanetra. Kenapa? Ojol, dia katakanlah orang miskin, miskin tapi banyak profesi, pilihan profesi. Banyak. Pilihan profesi banyak. Nah kalau tunanetra, ya kalau nggak urut, jual kerupuk, nggak banyak profesi yang bisa dilakukan. Maka minimnya itu Pak. Maka harusnya tunanetra ini jadi top priority, jadi prioritas, karena mayoritas duafa, jadi duafa plus. Bukan hanya duafa, yatim tapi tunanetra ini juga harus mendapatkan porsi perhatian yang lebih. Bagi saya begitu. Nah, terus Ustadz, selama bergabung di komunitas ataupun lembaga netra nih, tentu kan banyak nih Ustadz ketemu dengan tunanetra yang tentunya beragam ya, betul, seperti masyarakat. Betul. Ada nggak Ustadz nasihat atau misalnya harapan-harapan buat teman-teman tunanetra yang tentunya sebenarnya sama nih kayak masyarakat kebanyakan, ya mungkin ada yang pendidikannya bagus, ada yang biasa, ada juga yang memang rendah gitu bisa dikatakan gitu pendidikannya. Nah, kalau Ustadz ada semacam harapan atau keinginan nih yang sampai sekarang belum atau sedang ingin diwujudkan terhadap teman-teman tunanetra yang saat ini Ustadz bergabung? Iya, yang pertama tunanetra ini punya kelebihan, yaitu dosa matanya dikit, nggak ada lah ya, nggak punya. Walaupun dosa pendengarannya berlipat ganda. Dosa pendengaran ada, kami juga ada sama gitu kan. Mata artinya berkurang. Nah maka
memang saat yang tepat bagi tunanetra itu untuk takorrub, mendekatkan diri kepada Allah. Di usia dunia yang nggak lama lah. Bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita sabar, tetap takwa kepada Allah. Gitu kan? Karena ini kan kita cuma sebentar, kita sabar-sabarin aja lah. Kita sabar-sabarin dan tetap berproduktif. Kayak contohnya di Hatam ini, Hatam dengan institusi kecil tapi melibatkan 3 tunanetra, gitu kan? Nah ini juga jadi memberdayakan Ustaz ya, bukan eksploitasi, bukan eksploitasi, bahwa beliau mampu begitu, ada potensi. Nah kami ingin menginspirasi juga pada lembaga-lembaga yang lain, ya rekrutlah tunanetra. Mereka juga bisa kok kerja dengan komputernya, mereka dengan cara yang mereka bisa gitu. Iya, handphone komunikasinya bagus gitu kan. Insya Allah begitulah kurang lebih. Baik, jadi intinya obrolan kita ini kita mengajak kepada masyarakat Ustadz ya. Iya betul. Bahwa setiap momen, setiap situasi, teman-teman tunanetra itu juga bisa kita libatkan. Betul. Hanya saja kita tinggal menjalin komunikasi ya, seperti Ustadz tadi ya. Iya. Alhamdulillah mau komunikasi dengan Ustadz Hadi yang di masjid, malah baru kenal gitu. Akhirnya jadi pembina. Akhirnya jadi pembina di Yayasan Tunanetra. Dan kedepannya Firdaus ini salah satu motor penggerak, dan Ustadz juga bersama Hatam. Iya, alhamdulillah. Ini bisa memberikan kepercayaan kepada tunanetra sehingga bisa lebih berkiprah lagi di masyarakat Ustadz ya. Iya, dan saya bukan sendiri. Karena di belakang saya ada TKN, Thoriqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suralaya. Oh iya. Jadi Qadiriyah Naqsabandiyah murid-murid pengersa Abah Hanom. Itulah Suralaya itu ya. Itulah kekuatan di balik saya. Jadi kalau saya pribadi bukan siapa-siapa, tapi kan kalau saya cawe-cawe ke teman-teman, mereka itu solid ya. Solid. TKN, ayo kita bantu tunanetra. Wah, insya Allah di balik kita itu ada jamaah TKN yang selalu support kami. Saya sebagai garda terdepan, tapi mereka yang ini di belakang saya. Artinya ada mereka. Tetap support system itu satu sama lain tetap harus saling dukung, Ustaz. Iya, saling dukung. Ya alhamdulillah dengan itu saat Covid, saya tanya gimana kabar sembako. Ya sembako alhamdulillah dengan dibantu sama tim dari TKN ini, bahkan mereka sembakonya cukup untuk 3 bulan. Masya Allah, alhamdulillah. Mereka cerita tiap hari. Sulit waktu itu ya. Sulit tiap hari dapat kiriman sembako dari Ustadz Latif. Maksudnya bukan saya kan hanya perantara aja. Bahkan saya sampai ketika kenalan di mana-mana ya, Baznas kalau menyalurkan Quran Braille hubungnya saya. Dompet Duafa menyalurkan Quran Braille hubungnya saya. Jadi kadang-kadang saya kenalan nama orang nulis nama saya siapa sih? Ternyata ditulisnya Ustadz Latif Tunanetra. Tapi lebih kepada dekat sama tunanetranya. Iya, saya kan bukan tunanetra, kenapa ditulis tunanetra? Barangkali kalau urusan tunanetra hubungi Ustadz Latif. Karena biar ringkas aja gitu ya. Gitu aja dah, gitu ya, begitulah ya. Alhamdulillah. Oke, baik Ustadz, makasih nih obrolan sama-sama Kang Nana. Selalu ada hikmah dan Ustadz tetap terus semangat. Amin, amin. Jangan kapok ya gaul sama teman. Insya Allah. Tunanetra adalah keluarga saya. Amin. Barakallah. Baik teman-teman Firdaus, demikian obrolan Kang Nana bersama Ustadz Latif. Sampai ketemu di obrolan berikutnya dan semoga ada hikmah tetap menginspirasi dengan cahaya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.